Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, meneruskan materi kita pada pagi hari yang sangat cerah ini. Mari terkait pembelajaran kita akan kakak teruskan yang kini kita sudah menginjak di akhir pembelajaran kita ya. Yang pada bab ini kita akan membahas tentang pelajaran huruf-huruf tebal dan tipis yang lebih dikenal dengan tafkhim atau mukhaffaf, tarkik atau muraqqaq ya. Jadi pada kaidahnya adalah huruf-huruf yang dibaca tebal ini ada beberapa yang disebut dengan isti'ala. Nah, ini dibaca tebal ya. Itu ada huruf kha, sa, dha, ta, dha, ghin dan qaf. Ini adalah beberapa huruf yang sifat pengeluarannya itu terkesan tebal. Kemudian di sini juga ada huruf yang namanya itbaq, di mana huruf sa, dha, ta, dha ini posisinya memang lebih tebal dibanding qaf, gha dan kha. Baiklah, kita untuk implementasinya sekarang kita akan membahas tentang huruf lam khusus pada kalimat jalallah atau Allah ya, yang dimana ketika adanya kalimat jalallah ini didahului dengan huruf yang berharokat fathah, maka kaidah yang seperti ini maka dia dibaca tebal atau tafkhim ya. Tafkhim ini bagaimana cara pengucapannya ya? Pengucapannya adalah ketika dia seperti ini ya, yang kakak maksud ya. Kalimat Allah di sini didahului dengan harokat fathah seperti itu ya, maka dia harus dibaca tebal. Contohnya wallah. Nah, kemudian juga mohon maaf, yang dimaksud tebal di sini dia didahului dengan huruf yang berharokat fathah dan dhammah, maka kedua harokat ini menyebabkan kalimat jalallah ini harus dibaca tebal ya. Yang pertama adalah wallahu, yang kedua abdullah ya. Jadi tidak boleh wallah, nggak boleh tipis. Abdullah tapi ditekan, wallah abdullah ya. Terasa itu ujung lidah menempel pada pangkal atas gigi, cuma menempelnya itu banyak ujung lidahnya. Itu salah satu tips agar kita bisa mempertebal untuk kalimat jalallah untuk yang tafkhim ini ya, dan contoh yang lainnya ya. Kemudian di sini juga ada istilah lam tarkik atau tipis, di mana ketika dia huruf kata jalallah ini didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Contohnya sini ya, bismillah, ujung lidah menyentuh pangkal atas gigi cuma sangat tipis atau ujungnya saja. Bismillahi ya, tidak boleh bismillah, nggak boleh ditebalkan, tapi ujungnya saja bismillahi. Nah, kemudian ini juga min indillahi ya, sifatnya harus tipis saja, tidak boleh ditebal-tebalkan. Oke. Berlanjut pada huruf berikutnya yaitu huruf ro. Jadi pembagian dari huruf ro ini nanti kaidahnya juga bisa tafkhim dan tarqiq, tergantung nanti huruf depannya berharokat apa ya. Sama konsepnya kurang lebih seperti yang telah kakak jelaskan tadi, maka yang disebut dengan ro tafkhim atau tebal dia diawali dengan huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Kemudian kita langsung contohnya saja ya. Di sini ada ro tebal atau tafkhim yang didahului dengan harokat fathah ya. Rafa'a, alam tara, rufi'a. Jadi tidak boleh alam tara,
rufi'a, nggak boleh tipis tapi tebal. Rufi'a, rufi'a. Oke, penerapannya baik di sini perhatikan. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Salah satu tipsnya agar kita dapat untuk mempertebal pada kaidah ro, ini dimonyongkan sedikit pada ro-nya. Abtar, abtar, bukan abtar. Abtar. Jika kita senyum, dia akan tipis, maka agak dimonyongkan sedikit. Abtar, abtar. Ya. Kemudian ini perhatikan, inna a'tainakal kautsar. Ya, salah satu tipsnya agar mempertebal untuk ro. Ya. Kemudian ini ada kaidah lain juga. Ya, bila dimatikan karena wakaf dan dilimat fathah atau madhammah, ya. Seperti tadi. Jadi memang awalnya itu ada wakaf atau mati ya. Maksudnya wakaf di akhir sini ya. Namun dia didahului dengan huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Jadi posisinya sangat fleksibel ya. Kadang dia bisa berada di tengah ya, tidak harus di ujung, seperti ini ya. Bisa di tengah. Dalam kasus yang ketiga ini dia berada di ujung atau akhir kata. Nah, kemudian yang keempat, bila dimatikan karena wakaf dengan didahului huruf sukun ya, dan sebelum huruf sukun berubah harokat fathah atau dhammah. Jadi sebelum dia dimatikan dia itu ada huruf yang bersukun ya, ini sukun. Maka dia juga termasuk ro tafkhim atau tebal. Contohnya kakak akan contohkan wal 'asr ya. Innal insana lafi khusr ya. Maka dia harus dibaca tebal. Shawbis sabr ya, terlihat sangat tebal ro-nya. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas terkait ro tarqiq atau ro tipis ya. Kaidahnya sama seperti kalimat jalallah tadi, dia didahului dengan huruf yang berharokat kasrah ya. Contohnya di sini ada di sini. Perhatikan min syarri ma khalaq. Gak cukup tipis saja. Min syarri ma, tidak boleh min syarri ma, terlalu tebal ya. Maka harus tipis saja. Min syarri ma khalaq. Ya. Contoh yang kedua, apabila sukun dimatikan karena wakaf dan dahului kasroh. Nah, seperti ini tadi ya. Ya, kaidahnya kurang lebih seperti yang tebal tadi. Yang ketiga juga seperti itu. Wa fir'aunadil. Ya, di sini ya. Dia didahului kasroh, kemudian ro-nya itu mati, maka di sini dia harus tipis. Wa fir'aunadil autad fi miryatim milliqo, tidak boleh. Fi miryatim milliqo, tidak boleh ya. Maka dia nanti akan masuk ke tafkhim atau tebal. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini ya tadi di akhir-akhir didahului ya. Basir, khabir, tidak boleh khabir, tidak boleh ya. Ini yang kelima, jika dia dimatikan karena wakaf ya, dan dulu huruf bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, seperti ini ya. Dia mati sebelumnya berhuruf kasrah. Hijar, maka tipis saja. Nah, ini ada pengecualian terkait tafkhim dan tarqiq ya. Huruf yang bersukun tersebut isti'la, maka tetap dibaca tebal ya. Jadi istilah di sini adalah huruf-huruf beberapa khusus ya, yaitu huruf kha, sha, dha, ghain dan qaf. Itu adalah huruf-huruf isti'la. Apabila didahului huruf tersebut walaupun dia berharokat kasroh, seharusnya kan kalau dia berharokat kasroh dia akan tipis ya. Maka jika huruf tersebut isti'la dan dia dahului huruf kasrah, maka dia tetap dibaca tebal. Contohnya ini ya. Ainal qitar ya. Qitar mim misr, dia tetap dibaca tebal, khusus untuk ini ya yang didahului dengan huruf-huruf isti'la.
Nah ini ya salah satu contohnya juga, sangat banyak sekali. Ini masih yang tebal ya. Bil misal ya, contoh-contohnya banyak sekali di sini, mungkin bisa nanti dibaca ya, baca sendiri sambil untuk praktek. Nah ini kemudian ada pengecualian juga ya terkait ini. Ini boleh pula dibaca dengan tipis ya. Ini karena didahului huruf isti'la tadi ya. Maaf, bukan sih, ini pengecualian saja. Jika terdapat kalimat seperti ini, dia boleh dibaca tipis dan boleh tebal. Kemudian pada berikutnya ini ada pengecualian ro. Sukun dibaca tetap tebal bila dulu hamzah wasol. Walau harokatnya kasroh, sebab kasrohnya bukan asli tapi datang. Jadi ini adalah pengecualian tetap dibaca tebal walaupun dia berharokat kasroh, karena dia itu adalah ada huruf wasol yang dimana dia tambahan, bukan satu kesatuannya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ini adalah roja'a saja, yaitu datang. Sedangkan ini ada imbuhan alif yang berharokat kasroh. Nah, ini maka imbuhan saja. Irji'i, maka ini boleh dibaca tebal karena sifatnya bukan satu kata, tapi sudah penambahan kata seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya kurang lebih juga. Qala rabbirji'u, maka boleh tebal. Ya, ini juga lam nirtado dan lain sebagainya, mungkin bisa dibaca dan sambil untuk praktik ya. Baiklah, ini saja yang bisa kakak sharingkan untuk pagi hari ini, walaupun sedikit, semoga dapat berkah. Dan intinya terus dipelajari, dipahami baik secara teori dan praktik, agar nanti pada tes akhir pembelajaran kita juga mendapatkan hasilnya maksimal, bukan hanya pengetahuan sesaat saja, mengetahui pada saat tes saja, akan tetapi nanti bisa diimplementasikan atau terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu sendiri dalam baca Al-Quran, insya Allah setiap satu hurufnya itu adalah berpahala ya. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu kata, tapi Allah mengatakan alif itu satu kata, lam itu satu kata, mim itu satu kata. Subhanallah ya. Oke, begini saja yang bisa kakak sharingkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.